Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbak D di sini. Gimana guys, kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Tidak ada suatu apapun yang kurang. Seperti Mbak D di sini juga sehat-sehat selalu guys. Terima kasih guys yang sudah support Mbak D selalu, yang sudah selalu menyimak videonya Mbak D. Terima kasih guys. Yang baru gabung, Mbak D ucapkan selamat bergabung. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Nanti Mbak D akan subscribe kembali. Nah, ini Mbak D mau nerusin cerita video yang lalu guys. Kan pertemuan sama mantan suami. Jadi sekali lagi mantan suami Mbak D juga orang Jerman gitu ya. Mbak D berani menempuh sampai perceraian itu guys. Itu juga karena Mbak D ini orang yang kuat gitu ya. Jadi Mbak D ini orang yang pantang menyerah gitu ya. Video yang lalu kan Mbak D bilang, Mbak D selama 26 tahun itu pernikahan, kalau dibilang semuanya jelek itu bohong gitu ya. Ada hal-hal juga yang positif gitu ya. Terus tapi karena memang pada akhir semuanya itu perkawinan yang 26 tahun itu gagal gitu ya. Itu ada hal yang memang sudah nggak bisa kita lalui lagi gitu guys. Makanya sampai pada akhirnya tuh yaitu tadi perceraian gitu ya. Jadi Bu De mau bilang bercerai itu sangat bertele-tele di sini. Jadi pernikahan itu lebih gampang guys di sini. Apa ya, di samping biaya juga peraturan-peraturannya lebih gampang gitu loh. Ini kok jadi miring-miring sih. Jadi Mbak D mau bilang nih salah naruhnya tuh. So, ya Mbak D bercerai pada akhirnya Mbak D berani melangkah karena kan boleh dibilang kalau kita sebagai suami istri kalau sudah tidak cocok satu sama lain, memang secara agama apapun itu perceraian itu tidak tidak disuruh gitu ya. Jadi tapi manusianya ini kan yang berkemauan sendiri gitu ya. Jadi Mbok D itu memang sudah tidak bisa ya. Jadi Mbok D memutuskan Mbok D minta dicerai gitu ya. Karena Mbok D yang minta cerai, Mbok D yang harus ngurusin semuanya. Ngurusin semuanya artinya Mbok D harus yang ngurus pengadilan, harus yang ngurus pengacara. Itu semuanya guys. Jadi perceraian tuh di sini mahal. Mahal sekali. Nggak tahu kalau di Indonesia bagaimana karena Mbak D belum pernah berumah tangga di Indonesia. Jadi di Jerman ini bercerai itu Mbak D habis 10.000 euro. 10.000 euro tuh aku nggak tahu di Indonesia kan berapa ya. Eh, Dikalikan aja lah guys. 1 euro kan 15.000 ya. Jadi habis 10.000 ya. Itu untuk pengacara dan pengadilan ya. Jadi langsung harganya dibunderin begitu aja. Sebenarnya bisa lebih lama lagi karena kalau waktunya diolor-olor makin mahal gitu ya. Kenapa perceraian begitu mahal guys? Kalau kita ada gono gini gitu loh ya. Jadi kalau ada sesuatu yang diributkan atau memang nggak bisa dibicarakan dengan baik, jadi ya seperti itu gitu ya. Tapi ada orang yang bercerai gampang karena kedua-duanya mau bercerai gitu ya. Tapi kalau yang bercerai itu hanya satu pihak itu agak sedikit susah guys. Jadi ini yang Mbok dialami gitu ya. Jadi perceraian Mbok D ini benar-benar menghabiskan di lain keuangan juga eh, secara psikis ya Mbak D itu juga kena gitu ya. Jadi itu benar-benar digembleng. Kenapa Mbak D memutuskan untuk minta bercerai? Karena Mbak D memang sudah tidak bisa lagi
Seperti videoku yang lalu bilang, Mbok De dari dulu hidupnya sudah sengsara gitu ya. Terus kalau Mbok De sudah berumur, tetap hidupnya nggak bahagia, itu Mbok De nggak mau. Jadi Mbok De ingin menikmatin juga hidup di saat-saat Mbok De sudah berumur, Mbok De masih juga pengen bahagia gitu ya. Dan mantan Mbok De itu gimana ya, aku nggak bisa cerita jelek mengenai mantan gitu ya, karena itu nggak boleh ya guys, karena kita walaupun sudah bercerai bukan berarti kita terus menjelek-jelekkan gitu, enggak. Memang kita sudah tidak cocok, jadi memang untuk jalan berdua ke depan itu agak sulit, makanya Mbok De bercerai ya. Lalu karena Mbok De yang mau bercerai, jadi Mbok De yang mengurus semuanya. Mantan pun ikut ngurus, jadi dia pun jatuhnya lebih mahal lagi gitu ya, karena dia ada pasal-pasal yang melanggar juga gitu ya. Jadi ya itu mengenai perceraian nggak perlu aku ceritain satu persatu guys. Pokoknya Mbok De mau ngasih pengalaman aja. Jadi perceraian itu di Jerman mahal kalau kedua belah pihak satu tidak setuju gitu loh ya. Itu yang Mbok De alami. Lalu disitulah Mbok De berani berdiri di atas kaki sendiri. Nah, maka dari itu beberapa video yang lalu ada kan yang komen-komen di videonya Mbok De, kalau Mbok De ngevlog di dalam mobil, Mbok De berjalan di mobil, Mbok De berjalan sama berondong, mau dibeliin mobil. Lalu komentar-komentar itu kok kayaknya seolah-olah Mbok De itu pamer gitu ya. Mbok De nggak pamer guys. Mbok De itu mau menunjukkan bahwa Mbok De bisa gitu loh. Mbok De mau ngasih tahu bahwa wanita tuh kuat gitu ya. Jadi kalau ada kemauan, wanita tuh bisa berdiri gitu loh. Bisa berdiri di atas kaki sendiri. Wanita bukan berarti tidak perlu pasangan gitu ya. Perlu, cuma maksudnya kita pun harus bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu loh ya. Contohnya Mbok De sendiri gitu ya. Mbok De bisa beli mobil sendiri, Mbok De bisa kerja, Mbok De bisa semuanya gitu ya. Mbok De bisa sewa rumah, Mbok De bisa semuanya ya. Jadi Mbok De mau ngasih tahu seperti itu, tapi kadang-kadang keluarnya itu kok jadi beda. Kayaknya dibilang mentang-mentang mobilnya Mercy. Jadi di Mercy itu kan udah biasa ya, di Jerman tuh semua orang pakai Mercy gitu. Dan itu sebenarnya nggak bener juga guys. Jadi di sini nggak semua orang pakai Mercy, karena Mercy itu biar gimana pun juga mahal gitu ya. Buat Mbok De itu sangat mahal gitu ya. Sampai Mbok De itu bisa mencapai itu suatu kebanggaan buat Mbok De sendiri. Itu keringetnya Mbok De sendiri, Mbok De bisa beli gitu ya. Nah, pantas dong kalau Mbok De ngasih tahu bahwa wong deso dari Bloro bisa beli Mercy di Jerman ya. Kelas 2 SD bisa lulus bahasa Jerman dan yang terbaik itu ya. Jadi yang namanya B1 di Jerman itu tuh kursus bahasa untuk orang yang kuliah guys. Ya. Jadi di sini ada juga bin ajaib gitu ya, di dalam kehidupan Mbok De. Yang Mbok De itu buat orang lain tidak mungkin gitu loh. Kayak SIM, Mbok De bisa bikin SIM Jerman. Banyak guys orang Indonesia, orang Jerman pun mereka nggak lolos mau bikin SIM karena tidak kuat gitu ya, tidak kuat mentalnya atau tidak bisa gitu loh ya. Tapi Mbok De bisa. Bukan Mbok De meremehkan orang tersebut, enggak. Di sini Mbok De cuma mau bilang kelas 2 SD, diingat situ kembali. Jangan dibilang kesombongannya Mbok De gitu. Mbok De itu cuma bangga. Kelas 2 SD kok bisa meraih segitu jauhnya, ya. Itu yang Mbok De mau maksudkan gitu. Bukan Mbok De itu mau pamer. Enggak, guys, ya. Jadi apanya yang mau dipamerin gitu loh. Mbok De hidupnya seperti ini ya. Ada yang bilang itu rumah bule kok kayak gitu. Ini bukan rumah bule guys. Ini rumahnya Mbok De saat ini. Sudah dibeli sama Pak Le dan Pak Le sudah menikahi Mbok De gitu. Jadi udah milik kita gitu ya. Jadi ini bukan rumah bule gitu ya. Jadi Mbok De bisa style apa yang Mbok De mau gitu loh.
Nah, maka dari itu guys, kalau lihat video harus dilihat dengan jelas, teliti sampai selesai supaya ngerti ceritanya gitu loh. Nah, ini sampai di mana tadi ya ceritanya? Oke, jadi ceritanya akhirnya bukan berakhir sih Mbok D, ini masih meneruskan lagi cerita gimana Mbok D ini juga tidak disetujui perkawinan Mbok D antara Pak Lek gitu ya sama orang tuanya Pak Lek. Jadi Mbok D ini banyak yang Mbok D harus langkahi. Bukan berarti Mbok D ini sekarang enak-enakan dapat Pak Lek ini gampang jebret langsung dinikahin begini begono. Enggak guys, ceritanya tuh panjang sekali. Mbok D pun sempet dietrek-etrek, dihina, harus tanda tangan bahwa Mbok D harus tidak mau ngambil harta dari suami gitu loh. Nah, ini panjang lebar guys. Ini Mbok D mau cerita tuh kalau diceritain aduh. Oke guys, akhirnya mesti bersambung lagi karena sampai di sini dulu ini nggak bisa diterusin lagi. Jadi Mbok D tuh orang kan lihatnya saat ini karena Mbok D bahagia sama Pak Le, orang tuh apa ya, cuma luarnya aja dilihat, dalamnya tuh bagaimana nggak tahu gitu loh. Ya, oke guys, terima kasih yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat video ini, ya. Dan cerita berikutnya, ikutin video berikutnya guys ya, jangan sampai di sini aja. Mbok D bikin video berikutnya pelan-pelan tapi benar gitu loh, jangan selonong boy. Jadi gimana Mbok D itu di Blora, nanti Mbok D akan cerita kenapa Mbok D itu hidupnya seperti itu, dan itu ada ceritanya lagi guys. Mbok D akan ceritain yang semuanya supaya tuntas gitu loh. Oke guys, sampai di sini dulu ya, ketemu lagi di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak. Yang jelek jangan diambil guys, yang baik mudah-mudahan menjadi hikmahnya gitu loh. Oke, I love you guys. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye bye.